bidan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan bagian yang ke-10 dari pelajaran 1, YouTube yang ke-10. Jadi pelajaran 1 saya bagi dalam 10 YouTube. Ini level kedua. Saudara siapkan buku saudara seperti ini. Siapkan juga Alkitab saudara, supaya siap membuka-buka ayat. Kemudian siapkan juga ballpoint untuk saudara menulis nanti. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Ya Tuhan, kami mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Kami mau diajar oleh Tuhan. Melalui YouTube ini, Tuhan pakai untuk kami belajar dari kebenaran. Hamba siap menjadi saluran berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kita sampai kepada penerapan di buku saudara halaman 15. Hiduplah dalam keyakinan yang kokoh berdasarkan hubungan saudara secara pribadi dengan Kristus. Jadi orang yang sudah dimuridkan, yang siap dimuridkan, ya sekarang ada YouTube dan saya langsung mengajar saudara. Ini luar biasa, akan memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang teguh. Hiduplah dengan keyakinan yang kokoh, berdasarkan hubungan saudara secara pribadi dengan Kristus. Dalam minggu ini, catatlah bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat saudara. Kemarin kita sudah belajar, sekurang-kurangnya ada 4 bukti yang dapat saudara lihat dalam hidupmu bahwa engkau sudah kenal Kristus atau belum, sudah terima Kristus atau belum. Yang pertama ada kesaksian firman Allah, tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua ada kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ketiga, kasih kita berubah. Ada kasih agape di sini. Sebelum kita terima Kristus kita nggak punya kasih agape, ya. Hanya punya kasih eros, itu kasih ketertarikan lawan jenis. Hanya punya kasih filial, itu kasih persahabatan. Hanya punya kasih storge, itu kasih dengan saudara yang ada hubungan darah dengan kita. Itu saja yang kita punya. Tapi ketika terima Kristus, kita punya satu kasih lagi, itu kasih agape. Dan kasih kita berubah. Kita bisa mengasihi orang yang membenci kita sekalipun, yang menyakiti kita sekalipun. Kita tidak perlu terpendam di dalam sakit hati, ya. Kemudian ada kesaksian kasih kita yang diubahkan, di mana kita menjadi taat. Kesaksian hidup yang diubahkan, yang terakhir. Kita menjadi taat kepada perintah-perintahnya. Ya, itu dia. Oke. Nah, penerapannya ini, jadi beri perhatian secara khusus dalam bidang kehidupan saudara dalam minggu ini. Yang pertama, yang menyangkut hubungan saudara dengan orang Kristen lainnya. Nah, cek dan recheck. Baik dengan saudara kita di keluarga, adakah orang-orang yang kita masih kurang kasihi, masih kurang hati? Nah, itu harus diselesaikan. Atau antara teman, ya, atau antara orang sekantor. Nah, ini saudara perhatikan. Kalau saudara benar-benar anak Allah, hubungan itu pasti akan berubah, ya. Oke, ini dia. Dan saudara tulis di sini, ya. Mungkin saudara bertanya, ibu pernah nggak mengalami sakit hati? Oh iya pernah saudara, sangat pernah, bahkan sakit banget. Bagaimana cara saya untuk melenyapkan itu? Saya kembali kepada hukum Kristus. Dalam suatu kebaktian, hamba Tuhan berkhotbah tentang kasih. Dia katakan, proses mengampuni itu ambil keputusan di dalam hati. Tuhan, saya mau mengampuni orang ini. Saya mau mengampuni si A. Saya tidak mau menyimpan sakit hati terhadapnya. Segala perbuatannya apapun, siapapun itu, saya ampuni. Dan nanti perasaan kita mengikuti. Ketika kita ngambil keputusan, Tuhan yang akan memulihkan perasaan kita. Jadi, ambil keputusan di kemauan, di kehendak kita. Dan akhirnya,
Saya bisa menemui orang itu. Saya meminta maaf kalau ada yang telah menyakiti hatinya. Saya pun tidak akan menyimpan lagi. Saya bisa memuji orang itu. Saudara, coba saudara perhatikan ini. Ya, oke. Jadi penerapan dari pengenalan saudara akan Tuhan dibuktikan dengan hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saudara apa saja? Sejak saudara sudah menerima Kristus dan sudah ada bukti-bukti tadi, apa saja yang saudara alami? Saudara tulis di sini. Saya secara pribadi mengalami banyak perubahan saudara sejak saya terima Kristus sampai saat ini. Secara khusus dalam pertumbuhan iman, dalam pengenalan saya akan firman, saya mau peka. Tuhan, di mana saya salah, saya mau berubah. Dan saya minta pertolongan Tuhan. Banyak doa-doa dijawab. Baru saja tadi malam, ini sangat riskan sekali. Saya punya menantu akan pulang ke Palu dan PCR-nya rupanya lambat dikirim oleh yang mengetes di bandara karena ada demo. Sehingga hasil akan lambat tiba. Dijanjikan sore kemarin tiba, tapi belum. Sedangkan menantu saya harus berangkat jam 3 dengan pesawat. Bagaimana ini? Kami berdoa. Di mana saja ada teman saya, baik di sini, baik di luar negeri. Tadi malam kami ada meeting. Saya bawa ini. Dan saya kemudian tanya kepada keluarga di grup, bagaimana hasilnya? Oh puji Tuhan, sebentar katanya jam 12 akan dikirim. Puji Tuhan. Was-was juga karena berangkat jam 3. Puji Tuhan, tadi jam 3 menantu saya sudah berangkat. Dan hampir lagi terlambat karena motor yang membawa dia ke bandara 2. Ya, tetapi Tuhan hebat. Jadi saya banyak mengalami jawaban-jawaban doa. Nah, bagaimana saudara? Pasti saudara mengalami, catat itu. Itu menjadi satu kesaksian bagi diri saudara sendiri. Allah ada, Allah benar, Allah sungguh ada di dalam hidup saya. Amin. Nah, sekarang ada pelajaran tambahan yang saudara harus ingat di dalam penerapan ini. Ya, di dalam Kristus saya adalah pertama anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. Nah, buka ayatnya. Jadi firman Tuhan inilah yang meneguhkan saudara, bukan kata Bu Pris. Jadi jangan bergantung pada katanya Bu Pris, tapi pada firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu sebabnya dalam kesaksian keselamatan saudara, pasti ditanyakan, ada ayat pendukung enggak? Karena firman Allah itu yang melahirkan saudara. Dan sang firman itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, baik, itu yang saudara miliki, sudah lahir baru. Yang kedua, di dalam Kristus, ya, baca dari atas begini, di dalam Kristus saya adalah orang yang mendapat pengampunan dosa atas seluruh dosa-dosa saya, baik dosa masa lalu, kini maupun yang akan datang. Mana ayat-ayatnya? Ya, kalau kayak di pengadilan, undang-undangnya pasal berapa? Nah, ini undang-undang yang menyatakan pengampunan saudara ada di sini. Efesus pasal 1 ayat 7 bunyinya apa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Hati yang disucikan itu yang bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Oke, jelas? Kolose 1 ayat 14. Ini undang-undang tentang pengampunan dosa yang Allah sediakan. Harus saudara tahu. Kolose 1 ayat 14 bunyinya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini yang sudah hafal saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasal 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Dosa saudara, dosa saya, masa lalu, kini dan yang akan datang sudah diampuni. Oke, yang ketiga. Di dalam Kristus saya adalah ciptaan baru. Manusia ciptaan baru, diciptakan ulang oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini undang-undangnya. Ini dasarnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya di dalam Kristus? Yang percaya dan menerima Kristus, ya, menjadi ciptaan baru. Yang keempat, di dalam Kristus saya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Gimana bunyinya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sejak kita terima Kristus, Allah mengutus Roh-Nya diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Secara fisik, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh-Nya, Roh Kudus Allah diam di dalam tubuh kita. Tubuh kita bait Roh Kudus. Tapi itu tidak terjadi kalau kita tidak terima Kristus. Yang kelima, di dalam Kristus saya mendapat tebusan dari kutuk hukum Taurat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Kita telah ditebus dari hidup yang sia-sia, dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13 menjelaskan lagi. Galatia 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menebus kita sempurna dari seluruh pelanggaran kita, baik pelanggaran terhadap Taurat, baik pelanggaran yang kita warisi dari nenek moyang kita. Luar biasa. Jadi inilah yang harus kita ingat dan pelajari terus. Saudara lihat di buku itu halaman 16, ada semua di situ. Lihat, semakin saudara belajar dan melekat, roh saudara akan semakin semangat mengetahui kedudukannya yang sudah diampuni. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akhiri sampai di sini dulu pelajaran kita dalam YouTube yang ke-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami, sehingga kami selalu ingat sabdamu. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.